Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Senang sekali pada kesempatan kali ini Ibu bisa kembali menyapa kalian dalam pembelajaran materi bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks cerita rakyat atau hikayat. Sebelumnya kalian pasti pernah mendengar cerita Roro Jonggrang, Abu Nawas, atau Aladin? Benar. Contoh-contoh yang barusan Ibu sebutkan itu termasuk ke dalam hikayat bukan ya? Untuk memahaminya, kita harus tahu dulu apa itu cerita rakyat atau hikayat. Ada yang sudah tahu apa itu hikayat? Baik, akan Ibu jelaskan. Hikayat adalah cerita yang berkembang di masyarakat dari masa lampau sampai saat ini yang berisi tentang ciri khas bangsa dan kebudayaan yang mengandung nilai moral. Nah, jadi biasanya cerita rakyat ini banyak memiliki nilai-nilai yang bisa kita petik sebagai cerminan dari kehidupan. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dari teks cerita rakyat atau hikayat. Tujuan dari teks cerita rakyat atau hikayat adalah untuk mengetahui tentang budaya, untuk mengetahui nilai moral, dan juga untuk mengetahui nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita tersebut. Selanjutnya, struktur dari teks cerita rakyat itu terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi ini biasanya pengenalan tokoh adanya di awal paragraf, sedangkan komplikasi ini biasanya mulai muncul permasalahan. Kemudian resolusi ini adalah mulai menyelesaikan permasalahan atau konflik yang tadi sudah ada. Terakhir adalah koda atau penutup. Baik anak-anak, sampai sana paham ya? Selanjutnya kita akan membahas karakter teks cerita rakyat atau hikayat. Karakter teks cerita rakyat atau hikayat terdiri dari 1. Kisahnya mengandung kemustahilan. Maksudnya apa? Selalu ada sesuatu hal yang di luar akal atau di luar logika. Kedua, tokohnya memiliki kesaktian. Misalnya bisa terbang, bisa menghilang, begitu ya. Selanjutnya yang ketiga mengandung pesan moral. Yang keempat diceritakan dari mulut ke mulut sehingga biasanya karena ini dari nenek moyang sampai saat ini terus berkembang, biasanya cerita ini tanpa ada penulis ceritanya atau biasa disebut juga dengan anonim. Yang terakhir diceritakan secara lisan dan secara turun-temurun. Selanjutnya di sini ada sebuah teks, silahkan kalian baca. Teks-teks ini menceritakan tentang kisah Roro Jonggrang. Nah, nanti dari teks ini kalian harus bisa menjawab pertanyaannya. Yang pertama, apa isi dari hikayat atau cerita rakyat yang ada dari teks tersebut? Kemudian yang kedua, apa ciri dari cerita tersebut? Dan yang ketiga, nilai-nilai apa yang terkandung pada cerita tersebut? Baik, begitu anak-anak ya. Kita cukupkan sekian materi kali ini. Seperti biasa, pengumpulan tugas melalui Edmodo. Jaga kesehatan, semoga kita semua selalu sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.